Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bagi siswa muslim, silakan kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pemrograman Arduino berbasis C atau sedikit tentang materi bahasa program untuk Arduino ya. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi, siswa dapat menjelaskan struktur program Arduino, lalu menerapkan sintaks program Arduino, menjelaskan jenis-jenis variabel program, jenis-jenis operator program, struktur pengaturan atau control statement, kode digital, kode analog, serta membuat program sederhana. Mari kita belajar. Yang pertama, bahasa pemrograman Arduino. Sebenarnya apa sih bahasa pemrograman yang digunakan Arduino? Mari kita cermati. Di sini Arduino menggunakan pemrograman dengan bahasa C, sehingga kita akan membahas lebih luas dari pemrograman bahasa C di aplikasi Arduino. Jadi bahasa pemrograman C ini adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang biasa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi atau general purpose programming language, mulai dari sistem operasi seperti Windows atau Linux, antivirus, software pengolah gambar, image processing, hingga compiler untuk bahasa pemrograman. Dan setiap program Arduino ini biasanya disebut dengan sketch ya istilahnya. Struktur. Di sini ada bare minimum, sintaks, sehingga kode analog kita lihat satu-satu. Di sini yang pertama ada bare minimum. Bare minimum adalah coding paling umum, paling minimum yang harus ada pada Arduino. Jadi ini adalah coding dasar ya, basic sekali untuk pemrograman Arduino, untuk memulai Arduino. Jadi jika coding bare minimum ini yang terdiri dari void setup dan void loop ya, jika tidak ada maka coding otomatis akan terjadi error. Jadi harus wajib ada. Ini adalah tampilan program bare minimum. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada void setup ya, lalu ada kurung buka tutup, lalu ada kurung kurawal, dan di dalamnya kita bisa menaruhkan kode di situ ya, yang ada tulisan put your setup code here to run once. Jadi untuk menaruhkan program ada di antara kurung kurawal. Kita lihat di sini void setup ya. Semua kode di dalam kurung kurawal akan dijalankan hanya satu kali ketika program Arduino dijalankan untuk pertama kalinya. Jadi untuk bare minimum ini di void setup, jadi program itu hanya dijalankan hanya satu kali saja. Ya, satu kali saja. Lalu dia akan masuk ke void loop ya, void loop. Oke, dan biasanya isinya di void setup ini berupa kode perintah untuk menentukan fungsi pada sebuah pin. Contoh kodenya adalah di sini kita lihat ada pin mode ya. Pin mode ini biasanya nanti akan saya jelaskan. Pin mode ini di sini untuk menentukan apakah modenya sebagai input, apakah modenya sebagai output ya. Jadi pin mode ini dimasukkan ke void setup atau istilahnya inisialisasi ya. Inisialisasi. Oke, di sini. Ya, jadi ini termasuk setting untuk inisialisasi. Adapun untuk komunikasi antara Arduino dengan komputer menggunakan serial.begin. Serial.begin ini biasanya untuk komunikasi serial ya antara Arduino dengan komputer, atau misalkan kita ingin melihat nilai di monitor, serial monitor yang ada di Arduino IDE. Jadi jika kita ingin melihat nilai di serial monitor, maka kita harus memiliki kode ya, kode di void setup yaitu berupa serial.begin. Dan 9600 ini apa? 9600 ini adalah baud rate-nya ya. Baud rate. Ya, baud rate atau frekuensi yang digunakan untuk komunikasi tersebut. Lanjut. Lalu kita lihat di sini cara penulisannya seperti apa ya. Jadi di antara kurung kurawal ya teman-teman, untuk penulisan void setup ini program utamanya ya itu di antara kurung kurawal ya. Jadi setup ini memang fungsinya untuk melakukan inisialisasi, penentuan input output,
untuk serial begin ya, serial begin atau monitor serial seperti itu. Baik. Lalu ada void loop. Nah, fungsi ini akan dijalankan setelah setup atau fungsi void setup ya selesai. Setelah dijalankan satu kali, fungsi ini akan dijalankan lagi dan lagi secara terus-menerus sampai catu daya power dilepaskan. Jadi, pada saat program dimasukkan ke void loop, maka fungsi ini akan berjalan berulang-ulang kali ya, atau looping, terjadi looping ya, berulang-ulang kali. Beda dengan void setup tadi yang hanya dijalankan satu kali saja. Kalau di void loop maka dia akan berjalan berulang-ulang kali. Isinya berupa kode-kode perintah seperti pin input atau output pada Arduino. Jadi seperti penulisan input ya atau output ya di sini. Contohnya adalah misalkan digital write ya, digital write 13 high di sini. Maksudnya ini adalah penulisan atau kita ingin memberikan nilai 5 volt atau nyala ya, status menyala kepada pin 13. High ini menyala ya, maksudnya high ini menyala atau representatif tegangan 5 volt ya. High sama dengan tegangan 5 volt ya. Lalu pin 13 ini adalah pin dari Arduino-nya ya, pin 13. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin memberikan sinyal 0 atau voltasenya 0, maka kita bisa memasukkan low di sini, logika low di sini ya. Digital write 13 low. Digital write ini maksudnya nanti akan saya jelaskan kenapa ditulisnya digital write ya. Ini biasanya penulisan untuk pin digital ya, pin digital, karena di Arduino sendiri itu kita bisa men-setting pin secara digital atau disetting secara analog gitu ya. Lalu di bawahnya ada analog write di sini. Jadi dia akan menulis nilai analog ya. Berapa nilainya? Nilainya sebesar 225 atau setara dengan 5 volt. Kepada mana? Di pin berapa yang akan diberikan? Di pin 3 di sini. Oke. Gitu penjelasannya ya. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi fungsi-fungsi seperti digital write atau analog write. Adapun untuk menampilkan nilai pada sebuah sensor di serial monitor ya, kita bisa menggunakan serial print di sini, serial.print, lalu kita masukkan di sini nama sensor atau kata-kata yang ingin ditampilkan ya. Kalau sensor ditampilkan di sini, nama sensor maksudnya adalah variabel. Oke. Variabel ya, variabel. Tulisan saya jelek sekali. Oke, di sini adalah nama variabel. Jadi serial.print nama variabel yang ingin ditampilkan di serial monitor ya. Dan jangan lupa di void setup itu dimunculkan dulu serial.begin ya, supaya nanti serial print ini bisa dimunculkan di serial monitor. Seperti itu. Jadi serial print juga selain memunculkan nilai sensor juga bisa memunculkan teks seperti ini ya. Serial.print selamat datang, maka akan munculkan teks selamat datang di serial monitor. Kita lanjut. Bagaimana penulisannya? Ya, penulisannya seperti ini, sama kayak void setup tadi. Jadi program-programnya dimasukkan ke dalam antara dua kurung kurawal ya, dua kurung kurawal atas dan bawah. Gitu. Sintaks-sintaksnya apa saja? Ini khusus untuk format penulisan. Yang pertama ada garis miring ya, garis miring 2. Ini untuk komentar satu baris ya. Jadi jika teman-teman ingin berkomentar satu baris, bisa menggunakan garis miring 2. Ini biasanya untuk memberikan catatan ya, memberikan catatan atau penjelasan terhadap program di sebelah kirinya gitu ya. Contohnya seperti apa yang tadi kita lihat di program void loop di sini ya, seperti ini. Jadi dia memberi keterangan penjelasan digital write itu 13, high itu maksudnya apa. Jadi dikasih komentar ada di sini garing-garing untuk memberikan 5 volt nyala kepada pin 13. Dan garing-garing komentar ini tidak dibaca ya, atau tidak dikompil bersamaan dengan program utama. Jadi yang di compile hanya program ini saja ya. Dia akan memprogram program ini saja, sedangkan komentar-komentar seperti ini akan tidak diindahkan atau dicuekin lah istilahnya, seperti itu. Baik, nanti komentar ini masuknya ke dalam void loop ya, di penaruhan catatannya ya, catatan seperti itu.
Baik, yang berikutnya ada garis miring bintang, garis miring. Di sini di antara garis miring bintang dan garis miring ini ada komentar yang bisa diisi ya. Fungsinya adalah untuk berkomentar banyak baris ya. Jadi kalau tadi hanya satu baris, ini banyak baris. Jadi kalau teman-teman lebih dari satu baris atau paragraf ya, bisa menggunakan sintaks ini nih, sintaks garis miring bintang, masukkan kata-katanya, lalu ditutup dengan bintang dan garis miring. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang ada di bawah ini ya. Jika kita menuliskan seperti ini kan lebih dari satu baris ya, maka kita pakai sintaks garis miring bintang lalu ditutup dengan bintang dan garis miring. Dan ini sama seperti yang tadi komentar yang satu baris tadi ya, yang garis miring ini juga akan diabaikan oleh program, jadi tidak akan ikut tercompile. Yang berikutnya, format penulisan berikutnya adalah kurung kurawal ya. Kurung kurawal ini digunakan untuk mendefinisikan kapan blok program dimulai dan berakhir. Digunakan juga pada fungsi dan pengulangan. Ini biasanya menjadi batas baca ya, mulai dari atas hingga ke bawah batas baca dalam program. Jadi void loop ini akan membaca mulai dari sini sampai sini ya. Dan di dalamnya ada program-program. Format penulisan berikutnya adalah titik koma ya. Titik koma ini setiap baris kode memang harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika ada titik koma yang hilang, maka program tidak akan bisa dijalankan. Jadi setiap baris kode pada Arduino harus diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini ya. Jadi teman-teman jika menulis program jangan lupa titik komanya seperti itu. Baik. Yang berikutnya ada variabel. Di sini sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai instruksi untuk memindahkan angka dengan cara yang cerdas. Variabel inilah yang digunakan untuk memindahkannya. Nah, variabel ini yang seperti kita pelajari di semester 1 ya, tentang variabel, yaitu penamaan ya, penamaan variabel sama seperti bahasa C sebelumnya ya. C di Arduino pun itu juga case sensitif ya. Case sensitif maksudnya di sini dia juga akan melihat huruf besar, huruf kecil seperti itu ya. Jadi ada spasi. Jika spasi juga nanti akan terjadi restricted atau tidak boleh ada spasi pada saat penamaan variabel. Jadi kalau bisa dipakai spasi diganti dengan menggunakan underscore seperti itu. Sama jadinya untuk bahasa C yang kita gunakan di CodeBlocks dengan bahasa C yang kita gunakan di Arduino IDE ini. Jadi variabel di sini adalah kode program yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah nama. Ya, jadi diingat-ingat lagi bagaimana syarat penamaan untuk sebuah variabel ya. Yang biasa digunakan di sini biasanya adalah integer, long, boolean, ada float, ada karakter, juga ada kayak seperti bit gitu ya. Bit juga bisa dijadikan variabel. Yang pertama, variabel sendiri ada integer. Ini untuk menggunakan menyimpan angka dalam 2 byte atau ini biasanya bilangan bulat ya, bilangan bulat. Di sini bulat. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, integer itu untuk digunakan bilangan bulat, untuk nilai yang bilangan bulat ya. Dia tidak mempunyai angka desimal dan menyimpan, atau dia tidak dia bulat dan menyimpan nilai dari minus 32.768 sampai 32.767. Lalu ada long. Long ini ketika integer ini tidak mencukupi lagi atau nilainya melebihi 32.000 ya. 32.000 ya, benar, melebihi 32.000. Jadi kita bisa pakai long di sini ya. Ini memakai 4 byte ya, 32 bit dari memori RAM dan punya rentang seperti ini ya, 2 miliar ya, 2.147.483.648 gitu ya. Minus ini ya, teman-teman. Oke. Lalu ada boolean. Boolean ini di variabel sederhana yang digunakan untuk menyimpan nilai true atau false ya. True itu benar, false itu salah, dan sangat berguna karena hanya menggunakan 1 bit dari RAM ya, karena dia hanya ada 2 logika saja ya, 2 logika saja, true atau false. Lalu ada float. Float ini digunakan untuk angka desimal atau bilangan
pecahan ya, pecahan atau floating point. Ini memakai 4 byte ya, 32 bit dari RAM yang mempunyai rentang dari 3.402 plus 38 ya sampai ini. Lalu ada karakter ya, jadi variabel juga ada karakter. Ini untuk menyimpan satu karakter ya menggunakan kode ASCII, dan kita bisa bisa mengkonversi ya karakter tersebut ya menggunakan angka ya, tapi kita harus melihat dulu angka huruf itu nilainya berapa. Itu contohnya ada A, nilainya adalah 65. Jadi harus melihat tabel ASCII terlebih dahulu ya untuk mengetahui nilai A seperti itu. Dan ini dia karakter hanya memakai 1 byte saja, 1 byte 8 bit dari RAM. Operator ada beberapa. Yang pertama ada operator matematika yang seperti kita ketahui. Di sini ada sama dengan ya, untuk membuat sesuatu menjadi sama dengan nilai lainnya. Misalkan X sama dengan 10 kali 2 ya. X sekarang sama dengan 20 seperti itu. Lalu ada tanda persentase. Di sini kita menyebutnya adalah modulo ya. Modulo ini biasanya dipakai untuk menghasilkan sisa dari hasil pembagian suatu angka dengan angka yang lain. Misalkan 12 modulo 100, maka ini akan menghasilkan angka 2. Kenapa? Karena 12 bagi 10 dia akan 1 ya kan? Sisanya adalah 2 ya kan. 12 kurang 10 kan sisanya 2 ya. Jadi dia akan menghasilkan angka 2. Yang berikutnya ada plus, itu untuk penjumlahan, min untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, dan ada garis miring untuk pembagian atau divide. Di sini ada operator pembanding. Ada sama dengan ya, sama dengan ini untuk membandingkan. Contohnya 12 sama dengan 10, maka dia akan menghasilkan nilai false ya, salah, atau jika 12 sama dengan 12 ya, dibandingkan apakah dia sama dengan 12, maka dia akan menghasilkan true. Seperti itu, membandingkan nilai logika. Ini adalah tidak sama dengan, ini adalah lebih kecil, dan ini adalah lebih besar. Jadi misalkan dia akan sesuai dengan operator pembanding ini, maka dia akan menjawab sebagai true. Jika dia tidak sesuai, maka dia akan menjawab sebagai false. Lalu ada struktur pengaturan atau pengendali. Kita biasanya mengenalnya sebagai statement control ya. Di sini program yang digunakan untuk menentukan sebuah kondisi ya, dan jika kondisinya terpenuhi, maka akan melaksanakan perintah yang sudah ditentukan ya. Jadi kalau tidak terpenuhi, maka kondisinya dia tidak akan dilaksanakan. Jadi harus terpenuhi terlebih dahulu kondisinya, baru bisa dilaksanakan. Seperti itu. Di sini ada if else. Yang pertama ada if else. Ini if kondisi A, ada kode perintah A di sini ya. Else if ada kondisi B, lalu ada kode perintah B, dan else ini else biasa, atau pilihan terakhir ada kode perintah C. Jadi dengan struktur seperti ini dia akan menjalankan kode yang ada di dalam kurung kurawal jika kondisinya true ya, jika kondisinya ini terpenuhi ya. Jika kondisi A terpenuhi, maka dia akan melaksanakan kode perintah ini ya. Jika kondisi A terpenuhi, maka dia akan melaksanakan kode perintah A. Jika kondisi B yang terpenuhi, maka dia akan melaksanakan kode perintah B. Jika A dan B tidak terpenuhi, maka dia akan melaksanakan kode perintah C, seperti itu. Lalu ada for di sini. For biasanya digunakan untuk melakukan pengulangan. Penulisannya adalah for integer i sama dengan 0. Ini maksudnya adalah nilai awal ya. Nilai awal variabel i, nilai awalnya adalah 0. Lalu dia akan melakukan pengulangan berapa kali? Di sini ditulis. Jika i ya lebih kecil, pengulangannya 10 kali ya, 10 kali, maka dia akan di sini ada increase ya. Tanda increase i++ itu dia akan bertambah 1 ya, increase.
Lalu di bawahnya ada kode perintah. Jadi di sini ngapain? Dan kode perintahnya yang mau diulang apa saja. Seperti itu. Jadi pengulangan terbatas. Baik. Di sini ada kode digital. Kita lihat kode digital ini digunakan untuk pemrograman yang menggunakan pin digital pada Arduino. Yang pertama ada pin mode, pin mode, buka kurung pin, lalu ada mode, titik koma. Ini digunakan untuk setting mode pin ya. Pin adalah nomor pin yang akan digunakan. Kalau kamu pakai Arduino Uno, pin digitalnya adalah 0 sampai 13. Dan mode sendiri bisa berupa input atau output. Jadi di sini bisa 0 sampai 13 ya. Lalu di sini bisa input atau output ya, jadi bisa input atau output modenya. Contohnya di mana? Kita lihat di sini ada pin mode 13 sebagai output, jadi pin 13 ini akan digunakan sebagai output. Lalu ada pin mode 7 input, maka pin 7 ini bisa digunakan sebagai input ya. Dan pin mode ini ada di dalam void setup ya. Lalu ada digital write pin value ya, kode di atas digunakan untuk pin output ya, pin output yang sudah kita setting apakah akan diberikan high atau diberikan low. Di sini pinnya kita bisa setting misalkan 0 atau sampai 13 ya, kita masukkan di sini bisa angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu value-nya kita bisa di sini sebagai high, sebagai low ya. High low ini pakai huruf besar ya, menggunakan huruf besar. Contohnya di mana? Kita lihat di bawah. Di sini digital write 13 high. Jadi maksudnya digital write 13 high, maka dia akan memberikan tegangan 5 volt kemana? Ke pin 13. High ini adalah tegangan ya, on ibaratnya deh. Kalau high itu on ya, on. Pada saat on dia akan mendapatkan tegangan 5 volt DC ya. Nah, 5 volt ini dimasukkan ke pin 13. Jadi kalau dipasang LED di pin 13 maka dia akan menyala LED-nya seperti itu. Lalu jika 13 low, maka dia pin 13 akan dikasih nilai 0 ya, atau grounding di sini. Maka LED-nya akan mati. Seperti itu. Oke, digital write ini dimasukkannya ke dalam void loop. Kalau tadi pin mode dimasukkannya ke void setup ya, karena akan dijalankan hanya satu kali untuk inisialisasi, sedangkan kalau digital write akan dimasukkan di void loop untuk dijalankan berulang-ulang kali. Lalu ada digital read di sini. Oke, jika sebuah pin digital ya, sebuah pin digital sebagai input, maka dapat menggunakan kode ini mendapatkan nilai pin tersebut apakah high atau low gitu ya. Kode di atas digunakan untuk pin input ya, untuk membaca nilai sensor yang ada pada pin, dan nilainya hanya terbatas pada true 1 ya, 1 atau 0 false gitu ya. Contohnya adalah digital read pin 13, artinya kode akan membaca nilai sensor pada pin 13 ya. Seperti ini. Jadi ya, dia hanya mengarahkan ke pinnya saja. Nah, digital read ini kita masukkan ke dalam program void loop. Lalu ada kode analog. Kode analog ini digunakan ketika ingin menggunakan pin analog pada Arduino. Arduino Uno pin analognya ada dari A0 sampai A5 ya. Dan pin analog ini biasanya digunakan sebagai input saja, dia tidak bisa digunakan sebagai output. Kalau yang tadi 0 sampai 13 di Arduino Uno itu bisa digunakan sebagai input ya, atau output ya, input output digital, sedangkan kalau yang A0 sampai A5 ini hanya bisa sebagai input saja. Dan itu juga analog ya. Jadi dia tidak bersifat digital tapi hanya analog saja. Di sini pada saat pin analog ini kita tidak perlu menulis pin mode pada void setup. Baik. Ini kita lihat ada analog write ya.
Kita tentukan pinnya dan nilainya ya, nilai yang dihasilkan. Oke, jadi walaupun Arduino perangkat digital, jadi kita di sana juga ada fungsi analognya ya, fungsi analog pada pin digital Arduino, tapi hanya beberapa pin saja. Contohnya PWM itu sifatnya analog ya. Jadi kita harus setting dulu nanti di digital I/O-nya kita setting untuk analog ya, berupa nilai analog. Nah, pada Arduino ini PWM sendiri ada 6 pin, yaitu 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Dan nilai analognya sendiri bervariasi dari 0 sampai 225, itu setara dengan 0 sampai 5 volt. Nah, analog write ini penulisannya seperti ini ya, analog write. Kita masukkan pinnya ya, kita masukkan pinnya yang ingin diberikan, lalu kita kasih nilai nilai analognya ya, atau value-nya ya, yang akan diberikan ke pin tersebut ya. Jadi di sini 150 ini akan dimasukkan ke dalam pin 3 ya. Oke, analog write juga dimasukkan ke dalam void loop. Lalu ada analog read atau pin. Jadi ketika pin analog ditetapkan sebagai input, Anda dapat membaca keluaran voltasenya ya. Jadi kalau pin analog ditetapkan sebagai input, kita bisa membaca keluaran voltasenya. Ya, keluarannya berupa angka 0 sampai 1024 ya. 1024 untuk 5 volt. Ya, paling kecil 0 untuk 0 volts dan 1024 untuk 5 volt. Oke, jadi kode di atas digunakan untuk membaca nilai pada sensor analog, yaitu antara 0 sampai 1024. Nah, ini kita pakainya adalah analog read. Kita ingin membaca input analog ya. Contoh misalkan kita membaca input analog menggunakan potensiometer, maka kita bisa menggunakan analog read ini ya, analog read ini. Oke, analog read, dan kita di situ masukkan pinnya. Berbeda dengan tadi ya. Kalau digital read ya, digital read di situ ada, kita lihat mundur lagi ya. Nah, digital read di sini ada pinnya ya. Pin ditulisnya adalah angka ya, 13 seperti itu. Atau misalkan 12 atau 10 ya. Sedangkan kalau di kode analog atau di analog read ya, pinnya ditulisnya adalah A0. Ya, karena yang dipakai adalah A0 hingga A5, kita nulisnya adalah kode A0 sampai kode A5 di situ ya. Kita tinggal pilih opsinya ya saja. Nanti komponen analognya mau ditaruhnya di pin mana, antara A0 sampai A5. Oke, analog read ini juga kita masukkan ke dalam kurung-kurung awalnya void loop. Kesimpulan sendiri di sini, bahasa pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang biasa digunakan untuk general purpose programming language ya. Dan Arduino juga menggunakan bahasa C ya, bahasa C yang bisa dikembangkan. Terus setiap program Arduino biasanya disebut dengan sketch, mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi atau bare minimum yang tadi kita pelajari adalah void setup dan void loop. Dan garis besarnya dapat didefinisikan sebagai instruksi menekan angka dengan cara yang cerdas ya. Nah, di sini kita ada variabel, integer, long, boolean, float atau char. Tetapi masih bisa banyak lagi ya, masih banyak lagi untuk variabel-variabelnya. Juga ada operator ya untuk memanipulasi angka. Juga ada operator untuk membandingkan nilai, dan juga ada program untuk pengaturan atau statement control ya, seperti if, else, dan for. Baik, terima kasih. Ya, itu adalah akhir untuk belajar kali ini. Kita akan mencoba untuk memperhatikan. Jika ada pertanyaan, kita share di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.